Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Hidayatullah Sabsuha dan Mutawakil Iksan Mufid akan membahas tentang salah satu bidang linguistik yaitu fonetik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jadi fonetik ini lebih mempelajari ke bagaimana sebuah bahasa itu terbentuk atau proses dari sebuah ucapan atau ujaran itu terbentuk. Ruang lingkup pembahasan fonetik ini terbagi menjadi 3, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Jenis-jenis fonetik yang pertama yaitu fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris disebut juga sebagai fonetik organis atau fonetik fisiologis. Fonetik ini mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Nah, fonetik ini juga yang merupakan jenis fonetik yang paling berurusan dengan dunia linguistik, karena berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan oleh manusia. Kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu kemudian diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan juga timbrenya. Jadi fonetik akustik ini mempelajari bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan oleh pengucap atau penutur. Jadi yang diselidiki itu bunyi bahasa yang diucapkan oleh penutur tersebut. Nah, dalam fonetik akustik ini lebih condong ke arah pembelajaran ilmu fisika. Yang ketiga, fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita, sehingga dapat didengar dan juga dapat dipahami. Nah, fonetik ini lebih berkenaan dengan bidang kedokteran, yaitu neurologi. Dalam studi linguistik dikenal beberapa tulisan. Salah satunya adalah tulisan fonetik. Tulisan ini dibuat untuk keperluan studi fonetik dan dibuat berdasarkan huruf-huruf dari aksara Latin yang ditambah dengan sejumlah lambang diakritik dan beberapa modifikasi dari huruf Latin tersebut. Berikut merupakan contoh dari tulisan fonetik atau transkripsi fonetik. Dapat kita lihat dalam tabel terdapat lambang fonetis dan juga alfabet Latin. Alfabet Latin terdiri dari alfabet vokal yaitu A, I, U, E, O. Sementara lambang fonetis terdiri dari A, I, U, E, O pula, namun dengan variasi dan bentuk yang berbeda-beda. Dalam lambang fonetis itu dalam pengucapannya itu terbagi menjadi dua, yaitu lambang fonetis terbuka dan lambang fonetis tertutup. Misal O terbuka dan atau O tertutup. O terbuka dengan contohnya yaitu misal kata soto. Yang perlu diperhatikan dalam O terbuka ini yaitu sebuah kata pasti terdiri dari dua konsonan dan dua vokal. Seperti kata soto. S konsonan, O vokal, T konsonan, dan O juga vokal. Dua konsonan, dua vokal. Sama halnya dengan kata kado. Kemudian lambang fonetis O tertutup dapat kita lihat pada contoh kata oncom. Yang perlu diperhatikan dalam lambang fonetis O tertutup ini itu terdiri dari dua suku kata, namun terdapat suku kata yang diapit oleh dua konsonan. Misal O vokal, N konsonan, C konsonan, O vokal, dan M
konsonan. Di sini dapat kita lihat bahwa kata O itu diapit oleh dua konsonan, yaitu huruf C dan M. Itu yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi sebuah lambang fonetis O tertutup. Sama halnya dengan kata besok. B itu konsonan, E itu vokal, S itu konsonan, O itu vokal, dan K itu konsonan. Dapat diperhatikan bahwa kata huruf O itu diapit oleh dua huruf konsonan, yaitu S dan K. Besok. Demikian pula dengan contoh-contoh yang lainnya. Untuk yang selanjutnya ada beberapa tulisan fonetik yang merupakan huruf konsonan. Yang pertama pada tabel ini yaitu huruf B. Huruf B di sini adalah huruf B terbuka. Jadi dibaca seperti pada huruf Latin biasa. Misalnya pada kata bisa dan bibi. Huruf B-nya dibaca seperti biasa. Akan tetapi ada juga B tertutup, di mana huruf B-nya itu berada di akhir kata. Nah, apabila huruf B-nya berada di akhir kata, B tersebut diganti menjadi huruf P. Misalnya pada kata adab, B yang di belakang itu diubah menjadi P sehingga menjadi adab. Dan pada kata jawab, B yang di belakang juga diubah menjadi P sehingga menjadi jawab. Dan selanjutnya ada beberapa kata juga yang tidak memiliki huruf tertutupnya seperti C dan F. Itu dibaca seperti huruf Latin biasa saja. Nah, ada juga huruf D terbuka dan D tertutup. Ini sama juga seperti B tadi. Apabila D-nya berada di akhir kata, maka D tersebut diubah menjadi huruf T. Misalnya pada kata akad, D-nya itu diganti menjadi akad. Dan pada kata tekad, D-nya yang di belakang itu diganti menjadi huruf T sehingga menjadi tekad. Nah, dan pada huruf G juga demikian. Huruf G yang berada di akhir kata diganti menjadi huruf K sehingga pada kata bedug diganti menjadi beduk. Dan pada kata gudeg diganti menjadi gudeg. Unsur suprasegmental. Disebutkan bahwa sebuah arus ujaran merupakan suatu runtunan bunyi yang bersambung-sambung, terus-menerus, diselang-seling, dengan jeda singkat atau jeda agak singkat, disertai dengan keras lembutnya bunyi, tinggi rendahnya bunyi, panjang pendeknya bunyi, dan sebagainya. Dalam arus ujaran tersebut terdapat bunyi yang dapat disegmentasikan, sehingga disebut bunyi segmental. Tetapi yang berkenaan dengan keras lembut, panjang pendek, dan jeda bunyi tidak dapat disegmentasikan, bagian dari bunyi tersebut disebut bunyi suprasegmental atau prosodik. Tekanan atau stres. Tekanan menyangkut masalah keras lunaknya sebuah bunyi. Umpamanya, kata blackboard diberikan tekanan pada unsur black, maka maknanya adalah papan tulis. Kalau tekanan diberikan pada unsur board, berarti papan hitam. Dalam bahasa Indonesia, kata orang tua, bila tekanan dijatuhkan pada unsur orang maupun tua, maknanya tetap sama saja. Nada atau pitch. Nada berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, tentu akan disertai dengan nada yang tinggi pula. Sebaliknya, kalau diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, tentu akan disertai juga dengan nada yang rendah. Jeda atau persendian. Jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujar. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadinya persambungan antara segmen yang satu dengan segmen yang lain. Jeda ini dapat bersifat penuh dan dapat juga bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam atau internal juncture
dan sendi luar atau open juncture. Internal juncture, sendi dalam menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel yang lain. Sendi dalam ini yang menjadi batas silabel biasanya diberi tanda tambah plus. Misalnya, am plus bil menjadi ambil, lam plus pu menjadi lampu, pe plus lak plus sa plus na menjadi pelaksana. Open juncture, sendi luar menunjukkan batas yang lebih besar dari segmen silabel. Dalam hal ini biasanya dibedakan: 1. Jeda antar kata dalam frase diberi tanda berupa garis miring tunggal. 2. Jeda antar frase dalam klausa diberi tanda berupa garis miring ganda. 3. Jeda antar kalimat dalam wacana diberi tanda berupa garis silang ganda atau tagar. Dalam bahasa Indonesia sangat penting karena tekanan dan jeda itu dapat mengubah makna sebuah kalimat. Seperti tampak dari contoh yang diberikan, dan kita tampilkan kembali di sini dengan menggunakan lambang persendian. Buku sejarah baru. Kalimat di sini berarti sebuah buku sejarah yang sifatnya baru. Kedua, yaitu buku sejarah baru. Kalimat berikut bermakna atau berarti sebuah buku mengenai sejarah baru. Terdapat dua penekanan yang berbeda dalam satu kalimat yang sama. Yang pertama, buku sejarah baru berarti sebuah buku sejarah yang sifatnya baru. Misal, baru dibeli. Kemudian, buku sejarah baru yang artinya sebuah buku mengenai sejarah baru.